Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maris Kaira dari kelas Data and Artificial Intelligence, Studi Independen Kampus Merdeka Microsoft Indonesia Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai capstone project saya yang berjudul Building Regression Model with Automation Learning in Power BI. Baik, sebelum memulai membuat regression modelnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu AutoML atau Auto Machine Learning. Nah, jadi pembelajaran mesin otomatis atau Auto Machine Learning juga disebut sebagai ML atau AutoML otomatis. Nah, ini adalah proses mengotomatiskan tugas pengembangan model pembelajaran mesin yang memakan waktu dan berulang dan beriterasi. Nah, jadi pembelajaran mesin otomatis memungkinkan para data scientist, data analis, dan juga pengembang atau developer untuk membangun model ML dengan skala, efisiensi, dan produktivitas tinggi sambil mempertahankan kualitas model itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini bisa dilihat bagaimana sih cara kerja Azure Automation Learning. Nah, jadi nanti ya user ini bakal input dataset, target metric, dan constraint-nya itu ada time atau cost-nya. Nah, cara kerjanya ini selama pelatihan atau selama training, si automated atau Azure AutoML ini membuat sejumlah alur atau pipeline secara paralel yang mencoba algoritma dan parameter yang berbeda-beda untuk kita. Nah, layanan ini tuh beriterasi atau berulang melalui algoritma machine learning yang dipasangkan dengan pilihan fitur. Nah, setiap perulangan itu menghasilkan model dengan skor pelatihan. Training score bisa dilihat di sini. Jadi semakin tinggi skor, semakin baik model itu dianggap sesuai dengan data kita. Kemudian iterasi atau perulangan akan berhenti setelah mencapai kriteria output yang ditentukan dalam training. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat automation learning di Power BI. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, data flow creation with input data. Jadi kita membuat data flow menggunakan input data. Kemudian kita create and train machine learning model, membuat dan melatih model machine learning kita. Kemudian kita review the model validation-nya. Kemudian apply the model to data flow-nya. Kemudian kita mendapatkan prediksi data kita. Baik, selanjutnya langkah pertama dalam membuat model regression ini, kita harus sign in dulu pada Power BI Service. Kita bisa mengakses Power BI Service melalui browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian pada menu sebelah kanan, kita klik Workspace, kemudian klik New Workspace, kemudian kita ketikkan nama workspace kita nih. Nah, kemudian klik Advanced, kemudian pilih Premium. Nah, kenapa Premium? Agar kita bisa mengintegrasikan atau menggunakan AutoML pada Power BI. Kemudian kita klik Save. Kemudian tunggu. Baik, setelah workspace kita telah berhasil dibuat, pada pojok kiri atas, kita klik New, kemudian kita pilih Data Flow karena kita akan membuat Data Flow. Kemudian kita tunggu sampai data flow-nya selesai dibuat. Kemudian di sini jika data flow kita sudah jadi, kita klik Add New Tables untuk import dataset kita. Kemudian kita tunggu, kemudian kita pilih text atau CSV. Kemudian kita browse OneDrive. Di sini saya mempunyai dataset maribusiness.csv. Jadi di sini saya akan memilih dataset maribusiness.csv. Kemudian klik export. Kemudian setelah itu next. Dilihat di sini data berisi price, ada bedroom, ada square feet living, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita klik transform data, kemudian kita periksa data kita.
Di sini kita lihat apakah data sudah benar atau belum. Jika data sudah benar, kita bisa periksa yang lainnya. Oke, terus di sini kalau misalnya data kita udah benar, kita klik save and close. Kemudian setelah itu kita akan save data flow kita dengan mengetikkan nama data flow kita. Setelah kita ketik nama data flow, kemudian kita klik save. Nah, setelah kita save data flow kita pada action ini, pada action klik icon ini, kemudian add a machine learning model, kemudian kita tulis nama table kita pilih, terus kemudian pada outcome column pilih price karena kita akan memprediksi harga rumah. Klik price, kemudian next. Kita akan membuat model regression, model machine learningnya regression. Regression model itu apa sih? Jadi regression model ini merupakan salah satu metode dalam machine learning yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi dari suatu target variabel yang bersifat numerik. Di sini kita akan memprediksi harga rumah, kita pilih price kan. Nah, analisis regresi ini adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependent target dan independent prediktor dengan satu atau lebih variabel independen. Jadi lebih khususnya ini analisis regresi ini ngebantu kita untuk memahami gimana nilai variabel dependen berubah sesuai dengan variabel independen ketika variabel independen lainnya itu dianggap tetap. Nah, jadi di sini contohnya ingin memprediksi nilai kontinu atau nyata seperti suhu, usia, gaji, harga, dan sebagainya. Di sini kita akan memprediksi harga. Nah, harga ini sebagai nilai kontinunya gitu. Kemudian kita klik next. Nah, kita pilih semua data yang punya high correlation. Yang low correlation kita uncheck list aja. Setelah kita pilih semua yang data yang punya high correlation, kita klik next. Kemudian kita akan train model. Jadi kita tulis dulu model name-nya. Nah, di sini ada tulisan semakin lama waktu untuk training model, semakin akurat hasilnya. Jadi lamanya waktu semakin akurat. Nah, tapi di sini kita hanya akan make sure apakah data yang tadi yang kita pilih ini benar. Nah, jadi di sini pada training waktunya itu saya hanya memilih sebenarnya nggak usah banyak-banyak waktunya. Jadi sini kita pilih 5 menit saja kali ya. Ini kita pilih. Baik, kita pilih 5 menit saja, kemudian kita klik save and train. Setelah save and train, kita tunggu datanya, training datanya. Dia akan refresh terus iterasi. Oke, kalau misalnya model kita udah di training, data kita udah di training, langsung aja kita klik ini housing prices-nya. Kemudian pada action kita klik icon ini, kemudian kita pilih model regresi. Kemudian kita tunggu saja hasil dari model trainingnya, report dari model trainingnya. Kemudian ini model training reports-nya udah muncul ya, bisa dilihat model performance-nya itu 88%. Ini kita bisa explore, kita bisa analisis hasil dari model trainingnya. Kemudian di training details, ini lebih diperdalam lagi, kita bisa analisis di sini. Terus kemudian
Setelah kita lihat reports-nya udah oke, kita akan apply model, klik apply model, terus mari bisnis, pilih, terus save and apply. Kemudian kita tunggu refreshing datanya. Oke, baik. Jadi kan datanya udah selesai nih di training. Selanjutnya buka Power BI Desktop yang sudah terinstall pada laptop atau PC atau komputer. Kemudian membuat file baru. Di menu home itu ada get data. Kita akan mengambil data flow Power BI. Sebelumnya kita harus sign in dulu agar terintegrasi sama Power BI service yang ada pada browser. Nah, kemudian kita buka workspace yang kita inginkan, terus kita pilih house prices, enrich, kemudian kita load. Begini tampilan loading dari Power BI Desktop, loading untuk import data flow Power BI. Oke, baik. Setelah melakukan analisis, kemudian data sudah terimport, data dari model training regression machine learning tadi. Kemudian kita akan membuat visualisasi datanya pada Power BI Desktop. Nah, di sini kita membuat visualisasi data sederhana aja. Kita buat linear regression. Jadi linear regression itu ada sumbu Y dan sumbu X. Jadi sumbu Y-nya ini ada dependent variable, sumbu X-nya ini ada independent variable. Nah, kita menentukan dependent variables ini adalah price dari harga rumah. Kemudian independent variables-nya itu adalah square feet living atau luas bangunannya. Kemudian garis yang menuju ke atasnya ada line of regression. Terus kemudian ada data point-nya. Jadi di sini saya akan melakukan visualisasi data dengan cara linear regression pada Power BI Desktop. Jadi ini adalah rumus dari linear regression. Y1 sama dengan YI sama dengan B0 plus B1 XI. Nah, ini dependent variable, yaitu price. Jadi saya akan membuat prediksi harga berdasarkan luas bangunan dengan data model training yang sudah dilakukan training sebelumnya. Nah, rumus linear regression itu juga bisa Y sama dengan MX plus B. Berikut adalah rumus linear regression Y sama dengan MX plus B. Nah, jadi M-nya ini ada rumusnya lagi, dan B itu juga ada rumusnya lagi, seperti ini. Nanti kita akan memasukkan, mengimplementasikan rumus ini untuk visualisasi data linear regression pada Power BI. Selanjutnya ini adalah formula yang udah saya buat menggunakan DEX Calculated Column and Measure. Jadi pada Power BI Desktop saya membuat column, terus kemudian column itu ada di bagian menu modeling, tinggal klik new column, terus DEX formulanya tinggal kita ketikin seperti berikut. Ini sesuai dengan rumusnya. Jadi ada 2 column. Selanjutnya setelah itu, jika 2 column itu sudah selesai, kemudian kita buat beberapa measure lagi. Kita klik add measure, kemudian kita buat beberapa measure ini. Saya sudah buat DEX formulanya sesuai dengan rumus yang sudah ada. Berikut visualisasi Power BI Desktop-nya. Jadi pada menu modeling kita new column. Nah, ini bakal muncul ini kan formulanya. Nanti kita tinggal ketikkan formulanya pada bagian ini.
Kemudian setelah membuat rumusnya, measure dan kolomnya, kemudian saya ingin memvisualisasikan linear regression pada Power BI Desktop. Pada sebelah kanan itu terdapat field visualization sama field. Nah, di sini untuk linear regression itu bisa menggunakan scatter chart, bisa menggunakan key influencer. Nah, di sini saya menggunakan key influencer. Saya menganalisis SQFT living atau square feet livingnya berdasarkan price seperti itu. Ini tinggal di drag and drop aja. Nah, di sini terlihat kan di bagian ini kayak influencernya udah jadi. Next, agar data kita visualisasinya lebih mudah dimengerti dan lebih menarik, kita akan menyiapkan what if parameter. Nah, jadi cara kerjanya ini untuk setiap angka yang kita masukkan ke dalam variabel X, nah nanti formulanya itu akan memprediksi Y. Jadi kita akan ngeprediksi harga berdasarkan luas bangunan atau square feet livingnya. Nah, untuk ngedemonstrasiin ini, kita akan menggunakan what if parameter menggunakan slicer. Nah, jadi what if parameters ini memungkinkan kita untuk membuat interaktif slicer dengan variabel untuk visualisasi dan juga mengukur nilai dari report kita. Nah, caranya itu pada menu modeling di Power BI, itu kita klik aja new parameter, terus kita isi parameter X itu square feet living, kemudian maksimum numbernya itu 100.000 karena di sini dataset kita sampai puluhan ribu kan. Jadi saya tulisnya 100.000. Nah, terus kemudian klik OK, terus jadi deh square feet livingnya. Kemudian setelah what if parameternya sudah dibuat dengan nama X SQVT living, kemudian kita akan membuat predicted price-nya. Jadi predicted price-nya itu tinggal klik add measure, terus masukkan formula yang sudah dibuat ini. Jadi predicted price measure ini mencakup complete formula dari regression, yaitu Y sama dengan MX plus B. Seperti ini formulanya. Kemudian setelah kita berhasil menambahkan predicted price measure-nya, kita akan menambahkan card. Di sini pada bagian visualization, klik visualisasi card, kemudian drag and drop predicted price ke dalam field. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi pada card ini menampilkan hasil dari Y-nya itu, prediksi dari price. Saat slicer dimainkan, maju mundur seperti itu. Baik, kesimpulan dari capstone project saya adalah saya berhasil membuat visualisasi data linear regression menggunakan auto machine learning pada Power BI. Jadi dengan menggunakan auto machine learning itu kita tidak perlu mempelajari seluk-beluk model machine learning atau khawatir tentang gimana mengimplementasikannya. Tapi kita tetap mendapatkan hasil yang sama. Karena dengan auto machine learning itu kita tidak perlu coding, jadi no code. Nah, kemudian regresi linear atau linear regression itu membantu forecasting, menyesuaikan tren ke model dan menggunakan persamaan garis untuk memprediksi nilai kita. Karena dataset kita adalah Mari Business yang dimana itu adalah house prediction, jadi kita menggunakan regression. Nah, saya menggunakan linear regression.
Kemudian Power BI itu mempunyai beragam visualisasi. Kemudian Power BI itu bisa membuat laporan yang responsif dan interaktif, kemudian real time, dan memudahkan para developer, data scientist, dan data analis untuk melakukan pekerjaannya.